Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada bab 1, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konsep nilai mutlak dan apa persamaan nilai mutlak. Sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak akan membahas yang pertama bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang kedua penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak? Ada beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak sebagai berikut. Yang A, nilai mutlak fx lebih besar dari C. Yang B, nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan dari C. Yang C, nilai mutlak fx lebih kecil dari C. Yang D, nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan dari C. Yang E, nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gx. Selanjutnya nilai mutlak fx lebih besar sama dengan dari nilai mutlak gx. Nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx. Yang hanya nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan dari nilai mutlak gx. Yang selanjutnya nilai mutlak fx lebih besar dari gx. Nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan dari nilai gx. Nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai gx. Nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan dari gx. Dengan C bilangan real dan fx atau gs merupakan fungsi dalam variabel fx. Bagaimana penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak? Misalkan ada nilai mutlak x di mana x-nya itu suatu dan a-nya itu suatu bilangan real. Jika nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan a, maka penyelesaiannya itu negatif a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Bagaimana kalau tanpa sama dengan yang ini, tanpa sama dengan? Maka nilai sama dengannya pun hilang. Jika nilai mutlak x kurang dari a, maka negatif a kurang dari x kurang dari a. Kemudian yang kedua, jika nilai mutlak x lebih besar atau sama dengan a, maka ada dua kemungkinan, x-nya kurang dari sama dengan negatif a atau x-nya lebih besar atau sama dengan a. Yang kedua, misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka negatif a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Kemudian jika nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan a, maka nilai mutlak fx kurang dari negatif a atau fx-nya lebih besar atau sama dengan dari a. Contoh pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak x kurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. Jawabannya, ingat tentang cara penyelesaian. Jika menemukan bentuk nilai mutlak fx lebih besar atau sama dengan a, maka penyelesaiannya itu fx kurang dari sama dengan negatif a atau fx lebih besar sama dengan a, sehingga diperoleh dari nilai mutlak x kurangi 2 lebih besar sama dengan 3. Maka yang pertama, x kurangi 2 sebagai fx-nya kurang dari sama dengan negatif 3, a-nya sebagai 3, atau x kurangi 2 lebih besar dari 3. Lanjut, maka untuk menyelesaikan yang ruas kiri, x kurang dari atau sama dengan negatif 3 ditambah 2. Negatif 2 pindah ruas ke sebelah kanan, yang tadinya negatif 2 menjadi plus 2. Maka
Negatif 3 ditambah 2 akan sama dengan negatif 1. X nya kurang dari sama dengan negatif 1. Atau yang ruas kanan ini, X kurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3, maka X lebih besar atau sama dengan 3 ditambah 2. Negatif 2 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif, maka 3 ditambah 2 itu sama dengan X lebih besar atau sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya dari nilai mutlak X kurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3 adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar atau sama dengan 5. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurangi 5 kurang dari 7. Ingat sifat juga, jika nilai mutlak dari fx kurang dari a, maka negatif a kurang dari x kurang dari a, atau ininya fx ya. Sehingga diperoleh 2x kurangi 5 kurang dari 7. Ini menjadi a nya jadi negatif 7 kurang dari 2x kurang 5 kurang dari 7. Ini berdasarkan sifat ya, cara penyelesaian. Kemudian agar menghilangkan 5, ini di yang tengah-tengah ini lawan dari negatif jadi positif. Jadi pindah ke ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk pindah ke ruas kiri jadi positif. Jadi negatif 7 tambah 5 kurang dari 2x kurang dari 7 tambah 5 agar si 5 nya hilang. Maka negatif 2 kurang dari 2x kurang dari 12. 7 tambah 5 12, negatif 7 tambah 5 sama negatif 2. Nah, kedua ruas dibagi 2 agar nilai 2x menjadi x. Nah, agar 2x ini menjadi x, maka dibagi 2. Negatif 2 bagi 2 sama negatif 1. 2x dibagi 2 sama dengan x. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasilnya negatif 1 kurang dari x kurang dari 6. Jadi penyelesaiannya yaitu negatif 1 kurang dari x kurang dari 6. Lanjut contoh ketiga, tentukan penyelesaian nilai mutlak 2x tambah 1 kurang dari nilai mutlak 2x kurangi 3. Maka jawabannya 2x tambah 1 dikurangi 2x kurangi 3. Nah, nilai mutlak ini kita kuadratkan berdasarkan sifat di pertemuan pertama ya, kuadratkan. Maka nilai mutlak 2x tambah 1 dikuadratkan kurang dari nilai mutlak 2x kurangi 3 dikuadratkan. Jadi 2x tambah 1 kuadrat kurang dari 2x kurangi 3 kuadrat. Maka 2x tambah 1 kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 kuadrat kurang dari 0. Pindah ruas yang 2x kurangi 3 kuadrat ini ke ruas kiri, yang tadinya bernilai positif menjadi negatif. Maka ingat sifat jika ada a kuadrat dikurangi b kuadrat, artinya a ditambah b dikalikan dengan a dikurangi b. Maka 2x tambah 1 ditambah 2x kurangi 3 dikalikan dengan 2x tambah 1 dikurangi 2x kurangi 3. 2x ditambah 2x menjadi 4x, 1 dikurangi 3 menjadi negatif 2, 2x dikurangi 2x habis, 1 dikurangi negatif 3 maka menjadi 4. Maka 4x kurangi 2 dikali 4 kurang dari 0. Lanjut pembuat 0, 4x dikurangi 2 kali 4 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 2 dari sini ya. 4x kurangi 2 sama 0 berarti 4x sama dengan 2. Negatif 2 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2. Maka x nya akan bernilai 1/2 atau 2/4, jadi 1/2. Maka garis bilangannya, nah ini kenapa tanda panahnya ke sebelah kiri. Tadi di soalnya itu, di contoh soalnya tandanya itu kurang dari. Kalau kurang dari bernilai negatif, maka yang diarsir itu yang bernilai negatif. Maka penyelesaiannya x kurang dari setengah. Jadi penyelesaian dari 2x, nilai mutlak 2x tambah 1 kurang dari nilai mutlak 2x kurangi 3 adalah x kurang dari setengah. Sekarang contoh ketiga,
Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 4x kurang 6 kurang dari 3x tambah 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? 4x dikurangi 6 kurang dari 3x tambah 4. Kita cari dulu pembuat 0 nilai mutlaknya. Dari nilai mutlak 4x kurangi 6 sama dengan 0, maka 4x kurangi 6 sama dengan 0, maka x nya akan sama dengan 3/2. Dari mana 3/2? Negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Menghilangkan perkalian 4 kali x itu berarti 6/4 atau disederhanakan menjadi 3/2. Kita lihat garis bilangannya, kita beri titik di 3/2 ya. Untuk interval x nya kurang dari atau sama dengan 3/2, maka nilai mutlak 4x kurangi 6 itu akan bernilai negatif. Jadi nilai mutlak 4x kurangi 6 kurang dari 3x tambah 4, negatif 4x kurangi 6, ini masukkan karena intervalnya 3/2, kurang dari 3x tambah 4. Jadi negatif kali 4x menjadi negatif 4x, negatif kali negatif 6 menjadi positif 6, kurang dari 3x tambah 4. Negatif 4x kita pindahkan yang 3x ke ruas kiri menjadi positif, dari positif menjadi negatif, negatif 3x, positif 4, 6 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6, maka negatif 4x dikurangi 3x menjadi negatif 7x. Jika ada hutang 4 ditambahin hutang 3 menjadi hutangnya 7, 4 kurangi 6 menjadi negatif 2, maka x nya itu lebih besar dari 2/7 ya, karena kalau ini dikali dengan negatif 1/7 tandanya menjadi berubah menjadi lebih besar dan negatifnya hilang, negatif bagi negatif jadi positif. Maka irisan x lebih besar dari 2/7 dan x kurang dari yang interval ini 3/2 adalah 2/7 kurang dari x kurang dari sama dengan 3/2. Selanjutnya untuk interval x lebih besar atau sama dengan 3/2, ini bernilai positif ya, karena x nya lebih besar sama dengan, maka nilai mutlak 4x kurangi 6 kurang dari 3x tambah 4, ganti nilai mutlaknya nilai positif, 4x kurangi 6 kurang dari 3x tambah 4, maka 4x dikurangi 3x, 3x nya itu pindah ruas ke kiri jadi negatif, 4 tambah 6 berarti 4x kurangi 3x menjadi x kurang dari 10. Maka irisan x kurang dari 10 dan x lebih besar dari 3/2 adalah 3/2 kurang dari sama dengan x kurang dari 10. Maka gabungan penyelesaian dari yang pertama itu 2/7 kurang dari x kurang dari sama dengan 3/2, dan yang kedua 3/2 kurang dari sama dengan x kurang dari 10. Hubungannya adalah kita gabungkan 2/7, jadi x nya itu diantara 2/7 kurang dari x kurang dari 10. Jadi penyelesaian dari soal nilai mutlak 4x kurangi 6 kurang dari 3x tambah 4 adalah 2/7 kurang dari x kurang dari 10. Kemudian di akhir sesi kalian diminta untuk menyelesaikan latihan, ada 5 soal, silakan kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.